Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil hakim alladzi akhbarana fi kitabihil mubin 'anil fitanil 'azimati allati taqa' fi akhir zaman wa minha fitnatu Ya'juj wa Ma'juj. Nahmaduhu 'ala ni'matil iman wa nashkuruhu 'ala hidayatil Islam wa nas'aluhu tsabata 'alal haqqi hatta nalqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahabbah al bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah kebenaran, serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita hari ini adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj, suatu entitas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai bagian daripada fitnah besar akhir zaman. Kajian ini akan dikaji secara ilmiah dari aspek etimologis, tafsirul Quran, hadis Nabi Muhammad SAW hingga keterangan para sejarawan dan mufassir klasik. Secara linguistik, istilah Ya'juj dan Ma'juj tidak berasal dari akar kata Arab murni. Ulama seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Fakhrul Razi menyatakan bahwa nama ini merupakan istilah ajamiyah mu'arrabah, kata asing yang diarabkan. Dalam karya Mufradat fi Gharibil Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani menghubungkannya dengan akar kata ajaja yang bermakna nyala api atau kegaduhan, yang menggambarkan sifat destruktif mereka. Dalam teks-teks Yahudi dan Kristen dikenal dengan istilah Gog dan Magog yang disebut dalam kitab Yehezkiel dan Wahyu. Ini menunjukkan kemiripan semantik dan historis lintas tradisi Abrahamik. Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam dua tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama di Suratul Kahfi ayat 93-98, Allah menceritakan kisah Dzulqarnain, seorang raja saleh yang membangun penghalang dari besi dan tembaga untuk mengisolasi kaum Ya'juj dan Ma'juj karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya hanya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membuat kerusakan di bumi. Suratul Kahfi ayat 94. Di dalam tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini adalah peristiwa sejarah yang valid dan penghalang tersebut benar-benar dibangun. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahkan menyebut bahwa pembangunan ini terjadi di wilayah antara pegunungan Kaukasus dan temboknya telah hilang secara bertahap akibat zaman. Yang selanjutnya adalah di dalam Suratul Anbiya ayat 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dari seluruh tempat yang tinggi. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, ini adalah indikasi akan keluarnya mereka sebagai fitnah besar di akhir zaman. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar setelah turunnya Isa bin Maryam, dan mereka akan memenuhi bumi dengan kerusakan. Tidak ada yang bisa melawan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan minum air danau Tiberias, menghancurkan kehidupan hingga akhirnya dibinasakan oleh wabah yang dikirim Allah Subhanahu wa taala melalui leher mereka. Ibnu Katsir menyatakan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan manusia, berasal dari garis keturunan Yafith bin Nuh. Mereka dahulu tersebar di Asia Utara dan Timur. Ini dikonfirmasi oleh Al-Mas'udi dalam Muruj Adz-Dzahab.
yang menyatakan bahwa banyak geograf kuno percaya mereka hidup di wilayah antara pegunungan dan stepa di Asia Tengah. Beberapa interpretasi kontemporer mencoba menyamakan mereka dengan bangsa-bangsa tertentu. Namun mayoritas ulama menegaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa khusus yang keberadaannya saat ini masih dalam ketentuan gaib Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat dan karakteristik Ya'juj dan Ma'juj? Yang pertama adalah berjumlah sangat banyak seperti air bah. Yang kedua, tidak mengenal belas kasih. Yang ketiga, menyebabkan kehancuran ekologis dan sosial. Keempat, tidak bisa dikalahkan oleh senjata manusia. Maka itu Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa ini adalah fitnah yang hanya bisa ditangkal dengan kekuatan tauhid dan doa, bukan kekuatan fisik. Yang keenam, bagaimana sikap umat Islam menghadapinya? Yang pertama adalah memperkuat akidah dan tauhid. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, salah satu pelajaran penting dari kisah ini adalah perlunya umat bergantung pada kekuatan ilahiyah, bukan teknologi ataupun kekuasaan. Selanjutnya itu adalah bersama jamaah yang saleh. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin umat beriman untuk berlindung di Bukit Tur. Ini menekankan pentingnya kebersamaan di dalam iman dan kepemimpinan yang lurus. Selanjutnya kesiapsiagaan akhir zaman. Ayolah ikhwah, fenomena ini menjadi simbol pentingnya ilmu, kewaspadaan spiritual dan kesadaran eskatologis bagi umat Islam. Kesimpulan dan refleksi apa saja yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat. Yang kedua, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjelaskan kemunculan mereka dengan sangat jelas dan sistematis. Yang ketiga, kekuatan iman bukan teknologi yang akan menjadi perisai umat saat fitnah besar terjadi. Yang keempat, umat Islam harus mempelajari isu-isu akhir zaman dengan pendekatan ilmiah, bukan hanya simbolik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza." Inilah janji yang benar, maka tiba-tiba terbelalak mata orang-orang kafir. Celakalah kami, sungguh kami dalam kelalaian tentang ini. Suratul Anbiya ayat 97. Terima kasih sudah menyimak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.